Di fakta selanjutnya, ratusan pengungsi Rohingya dites usap mengecek mereka terpapar COVID-19 atau tidak. Di sisi lain, keberadaan pengungsi ini kian bikin pusing warga karena tak henti-henti berdatangan. Belum selesai persoalan pengungsi Rohingya yang ditolak warga. Minggu dini hari kemarin 135 pengungsi mendarat kembali di Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Dan 180 pengungsi mendarat via Desa Belang Raya, Kabupaten Pidi, Aceh. Kira-kira mungkin habis subuh lah, karena apa? Dan sama nelayan tadi nggak ketemu. Tiba-tiba ada rame di pinggir pantai. Itulah ketahuannya sama-sama penduduk di sini juga tadi kan. Nah, apakah ada botnya? Ada botnya atau apa? Ada, kalau dari kita di sini nggak nampak karena jauh dia orang tuh berdaratnya di sana. Berarti sampai sekarang bot itu masih ada di TKP ya? Masih. Petugas UNHCR temukan para pengungsi membawa kartu pengungsi yang dikeluarkan UNHCR, telepon genggam, dan sejumlah uang dalam mata uang Bangladesh. Sebelum memasuki penampungan di Kabupaten Pidi, tim medis mengetes usap para pengungsi untuk mengecek apakah mereka terpapar COVID-19 dan juga penyakit menular. Yang sampai di sini harus kita lakukan screening kesehatan yang ketat dulu untuk memastikan mereka itu tidak menyebarkan penyakit menular. Pemeriksaan yang akan kita lakukan itu yang sedang dilaksanakan itu pemeriksaan screening COVID, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan screening kesehatan lain khususnya penyakit menular. Sementara itu alih-alih menerima, warga bersikukuh menolak keberadaan para pengungsi di kampung halamannya dan meminta pemerintah segera mengusir atau merelokasi para pengungsi. Amanah dari masyarakat kami, Belang Raya, orang-orangnya ini menolak karena nggak mau menerima. Jadi kan kami dari semalam di pinggir pasti masyarakatnya itu kan di pinggir pantai-pantai ini banyak kali untuk menolak. Penolakan warga terhadap para pengungsi Rohingya turut jadi atensi bagi kepolisian. Terlebih sejak akhir pekan lalu, nyaris 50-an pengungsi kabur dari penampungan. Serta laporan warga yang sebut para pengungsi kerap bikin onar. Polisi sebut ada indikasi kedatangan pengungsi ini bagian dari penyelundupan manusia. Sejak November lalu, lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya tiba di Aceh. Warga minta pemerintah gerak cepat menangani, agar yang dirugikan jangan lagi warga sekitar. Indonesia tidak termasuk di dalam negara yang menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Mengapa demikian? Tentu karena Indonesia, pemerintah memiliki pertimbangan-pertimbangan. Di dalam negeri pun dari aspek ekonomi masih banyak warga negara Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, pengangguran masih tinggi, ada yang miskin, pendidikan juga belum terpenuhi sepenuhnya. Sehingga kalau harus sharing secara penuh, menyelesaikan secara jangka panjang permanen para pengungsi ini akan jadi beban berat bagi pemerintah. Gitu. Sejauh ini persoalan Rohingya pun masih ditangani oleh pemerintah daerah, baik dari level kabupaten hingga provinsi. Padahal persoalan lintas negara ini jelas mesti ditangani secara khusus. Kairu melaporkan untuk NET.